Mari lihat, pria itu sedang memotret arwah mendiang istrinya. Sehingga sang istri bisa mengelabui dewa kematian agar hidup kembali. Kemudian dia menyembunyikan film gambar itu di ruang rahasia, dan memindahkan jenazah istrinya ke Manor. Bersiaplah untuk membantu istri saya bereinkarnasi. Dia kehilangan banyak uang untuk membeli seorang gadis desa. Sebab jiwa yang ingin lepas dari kematian harus mencari inang baru. Dan gadis muda itu masih suci. Ia membawa gadis itu ke hadapan istrinya. Lalu memasangkan cincin batu kuarsa hitam di tangan gadis itu. Dan memasukkan gadis itu ke dalam peti mati istrinya. Peti mati yang semula sepi mulai bergetar hebat. Dan detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Ini adalah film horor Rusia. Di negeri ini, film yang dibuat hingga level ini dinilai cukup bagus. Secara pribadi, saya masih merasa lebih baik dibandingkan banyak film horor lainnya. Ceritanya dimulai pada pertengahan abad ke-19, ada legenda seperti ini di Rusia. Jika riasan orang yang sudah meninggal mirip dengan penampakan orang hidup dan melukiskan matanya. Setelah mengambil foto, Anda bisa mengelabui dewa kematian. Orang mati akan mempunyai kesempatan untuk hidup kembali. Pria berkacamata bernama Victor adalah pemilik toko foto. Karena fotografi masih baru saat itu, Victor pun mendapat uang yang lumayan banyak. Namun sehari sebelumnya ia menggelar upacara pernikahannya dengan mempelai wanita. Pengantin wanita tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Victor putus asa, sekarang dia teringat legenda itu. Tepat setelah itu dia mengenakan gaun pengantin-pengantin wanita yang sudah meninggal, sambil menarik perhatian. Namun keajaiban tidak pernah terjadi. Saat Victor putus asa, dia berlarian mencari jawaban. Akhirnya menemukan solusi. Dia membeli seorang gadis desa. Kemudian secara paksa mengunci dia dan pengantin wanita di dalam peti mati. Pada akhirnya, keajaiban benar-benar terjadi. Pengantin sejati bisa hidup kembali. Ganti adegan. Saatnya pindah ke 100 tahun kemudian. Nastia sedang kuliah bersiap untuk menikahi pacarnya. Dan ibu Nastia ingin mengetahui lebih banyak tentang keluarga mempelai pria. Namun Nastia yang terpesona segera menikahi Ivan. Setelah menyelesaikan pendaftaran, Nastia menerima undangan Lisa. Dia datang ke sebuah rumah kuno dengan sejarah panjang. Dan pemilik rumah ini pada tahun itu sangat kaya. Namun ketika keluarganya terpuruk, Lisa awalnya adalah seorang perawat yang merawat ayahnya. Saat makan malam, Lisa bersikeras memberi Nastia sebuah cincin batu. Namun Ivan tidak puas, lalu mengambil kembali cincin itu dan menyimpannya. Setelah kembali, Nastia yang lelah sedang mandi santai. Kemudian pintu kamar mandi terbuka secara otomatis. Seorang gadis muda lewat di depan pintu kamar mandi. Karena penasaran, Nastia mengambil handuk dan mengusirnya. Tapi dia menemukan itu adalah diri yang berbeda. Dan saat dia shock, sesuatu yang aneh terjadi. Mari lihat, gadis itu sedang mandi. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Sebuah bayangan lewat. Nastia mengenakan handuk dan mengusirnya. Nastia mengikuti di belakang dengan tenang. Tapi gadis yang berbalik adalah Nastia versi lain. Tiba-tiba adiknya muncul dan membawanya kembali ke dunia nyata. Ternyata suatu hari yang lalu, mereka pergi ke rumah tua yang besar bersama Lisa. Namun konspirasi diam-diam mulai terbentuk. Kembali ke kamar tidur, dia menceritakan kisah aneh ini kepada pacarnya. Berkat Ivan, dia dengan cepat tertidur. Tak lama kemudian, Nastia sudah tertidur saat ia terbangun. Jadi dia membuka pintu dan keluar. Dan sekarang, dia mendengar percakapan Ivan dan adiknya Lisa. Kalian berdua sepertinya punya semacam rahasia. Keesokan paginya, kakak perempuannya mengundangnya untuk sarapan bersama. Dan katakan padanya bahwa saudaranya harus keluar. Nastia segera menghubungi Ivan, namun ponsel Ivan tidak dapat dihubungi. Dan setelah dia kembali ke kamarnya, kakak perempuannya mengeluarkan gaun pengantin. Nastia merasa cantik sekali memakainya. Dan gaun pengantin ini adalah yang dikenakan Victor untuk istrinya di episode sebelumnya. Kemudian adiknya memasangkan cincin di jarinya. Nastia ragu membaca tradisi seram dalam video di internet. Pada saat ini dia tiba-tiba mendengar suara, dan menemukan pintu rahasia tersembunyi di balik lemari. Dan anak laki-laki tertua dari kakak perempuannya biasa berdiri di balik pintu. Ternyata saat si bocah dan adiknya sedang bermain, sang adik tak sengaja terjebak. Nastia segera merangkak ke dalam pipa dan menyelamatkannya. Namun saat hendak kembali, Nastia menemukan sebuah ruangan rahasia. Jadi dia dengan penasaran masuk ke dalam. Nastia melihat film yang diambil Victor untuk tunangannya di sini. Namun takut ketahuan, dia tetap buru-buru membawa kedua anaknya keluar dari sana. Dia kembali ke kamar tidur, Nastia ingin memperbaiki pakaiannya. Tapi dia melihat diri yang berbeda. Karena panik, dia segera bergegas keluar rumah besar itu. Namun makhluk lain tiba-tiba muncul. Ini membuat Nastia takut. Dan ketika Nastia bangun, dia menemukan bahwa hari sudah malam. Dia perlahan memasuki rumah besar itu.
Namun tempat ini sudah menjadi gaya abad ke-19. Saat ini, beberapa orang berlari ke samping Nastia. Tapi orang-orang ini tidak melihatnya. Kemudian Victor muncul. Nastia mengikutinya. Ia melihat gadis murni yang dibeli Victor tahun itu. Victor perlahan membantu gadis itu bangun dari tempat tidur. Lalu satu tatapan dari gadis itu membuat Victor mati. Kemudian gadis itu berubah menjadi monster. Banyak orang meninggal. Tunggu sampai Nastia bangun, adik Ivan di sebelahnya. Ada juga sepupu Ivan, Aglaya. Sepupu itu mengawasinya dengan cemas. Aglaya adalah seorang dokter di daerah itu. Setelah memeriksa kesehatan Nastia, dia mengaku baik-baik saja. Lalu dia bertanya apakah dia masih perawan atau tidak. Meskipun dia menjawab pertanyaan Aglaya, dia masih ragu. Jadi dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat malam itu. Namun ketika dia turun, dia mendengar percakapan adiknya dan Aglaya. Keluarga ini sepertinya sedang mempersiapkan sebuah ritual. Mereka perlu menemukan gadis perawan untuk dikorbankan. Baru saat itulah Nastia mengerti. Mungkin aku akan menjadi korban, kata mereka. Dia bertanya pada Nastia apakah dia masih perawan. Nastia mengira rumah pacarnya adalah keluarga adat. Jadi ragulah sedikit. Jadi Aglaya menganggap Nastia masih suci. Jadi dia tersenyum puas. Sore harinya, Aglaya memaksa Nastia meminum segelas air. Nastia pingsan setelah minum. Dalam kepanikannya, dia melihat gadis kesurupan itu sedang menatapnya. Setelah bangun tidur, pikiran Nastia agak kabur, mengira ini hanya mimpi. Setelah itu, ia mengenakan gaun pengantin untuk mempersiapkan pernikahannya. Kali ini, Nastia melihat gadis yang dirasuki hantu di album keluarga. Apakah dia melihatnya sekarang? Dia meringkuk kakinya dan berlari ke bawah. Hasilnya ditangkap oleh sekelompok pria. Mereka melemparkannya ke kamar di lantai bawah. Dan di depannya, monster humanoid perlahan merangkak menuju Nastia. Di saat genting, Ivan bergegas masuk dan membawa Nastia keluar dari sini. Ivan kemudian menceritakan kejadian sebenarnya kepada Nastia. Ternyata klan mereka terkutuk. Monster di ruangan itu adalah gadis yang dirasuki hantu tahun itu. Selama keluarga tersebut menikahi pengantin wanita, gadis tersebut akan membunuh pengantin wanita dan masuk. Dan ibu Ivan adalah pengantin wanita yang bereinkarnasi ke kehidupan sebelumnya. Kini setelah ibunya meninggal, hanya jenazah baru yang dapat ditemukan. Dan Nastia adalah yang terpilih. Film istri Victor perlu diputar untuk menghilangkan kutukan. Dua orang sedang berbincang ketika tiba-tiba di jalan terjadi kecelakaan mobil. Ivan terluka parah, dan Nastia dibawa pergi. Ganti adegan. Nastia dikurung, dirasuki pengantin berwajah putih. Namun Nastia sebenarnya sudah tidak perawan lagi. Hari itu hanya malu untuk menjawab pertanyaan Aglaya. Karena dia sudah berhubungan seks dengan Ivan. Setelah kejang, Nastia berhenti bergerak. Pengantin wanita pun terpaksa keluar. Karena dia tidak dapat menemukan tubuhnya, dia sangat marah. Dia langsung membunuh Aglaya di tempat. Selama dia marah, keluarga Ivan tidak akan memiliki hari yang damai. Agar kedua anak saya bisa hidup damai, sang kakak memasangkan cincin di jarinya. Ia membiarkan pengantin wanita berwajah putih memasuki tubuhnya. Tapi bukankah pengantin berwajah putih hanya bisa memasuki gadis suci? Saya tidak bisa menjelaskannya. Di saat yang sama, Nastia menemukan film itu. Sebelum dia sempat mematahkannya, adiknya mencekik lehernya. Dan gambar itu jatuh ke lemari dapur. Untungnya, Putri Lisa muncul tepat waktu dan memanggil ibu. Kakak perempuannya memulihkan kemanusiaannya untuk sementara waktu. Untuk memberi waktu kepada saudara laki-laki dan anak-anaknya untuk melarikan diri, dia memecahkan lampu. Akhirnya Nastia dan anak-anak keluar dari bahaya. Sekelompok orang juga meninggalkan rumah ini. Namun tak lama kemudian rumah ini menyambut pemilik baru. Dan pengantin wanita berwajah putih dengan susah payah menunggu pengorbanan dan bergegas kembali. Ceritanya berakhir di sini. Film horor yang dibuat di Rusia sebenarnya masih terlalu sedikit. Film ini mencerminkan beberapa legenda yang telah diwariskan. Ini memiliki keindahan vintage yang unik dan istimewa. Dan semua aktor yang terpilih memiliki visual yang bagus.